Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cucu Nabi Muhammad SAW yang masyhur dikenal luas oleh umat Islam adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keduanya adalah putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasulillah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ternyata anak dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bukanlah hanya Sayyidina Hasan dan Husain, tapi juga ada yang bernama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab binti Ali dan Sayyidina Fatimah adalah cucu Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang dikenal cerdas dan dermawan. Kedermawanan dan kecantikan Sayyidah Zainab adalah warisan rohani yang melekat dari ibunya, yakni Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. Sedangkan kecerdasan dan kealimannya tak lain adalah warisan dari ayahandanya, Sayyidina Ali, khalifah keempat Islam setelah Sayyidina Utsman bin Affan. Dijelaskan bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha melahirkan anak perempuannya pada tahun ke-5 Hijriyah. Anak perempuan itu diberi nama oleh sang kakek Rasulullah dengan nama Zainab untuk mengenang putri Rasulullah yang meninggal pada tahun ke-2 Hijriyah disebabkan oleh luka parah. Tak lain namanya juga Zainab. Setelah kalah dalam perang Badar, seorang musyrik menusuk perut Sayyidah Zainab di perjalanannya menuju Madinah. Tusukan itu ternyata mengakibatkan Sayyidah Zainab mengalami keguguran dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Sayyidah Zainab cucu Rasulullah SAW mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang besar sekali dari sang kakek. Tapi sayangnya, tak sampai berumur 5 tahun, sang kakek meninggalkan dunia ini. Hari-harinya pun dilalui di sisi tempat tidur ibunya, Sayyidah Fatimah, yang juga sedang sedih dan kemudian sakit sepeninggal ayahandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah menyebutkan bahwa Sayyidah Fatimah tidak pernah terlihat tertawa setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidah Fatimah juga sudah mempersiapkan putrinya, yakni Sayyidah Zainab, untuk menggantikan kedudukannya. Makanya Sayyidah Fatimah memberikan wasiat kepada sang putri untuk selalu menemani kedua saudara laki-lakinya, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, juga saudari kecilnya yang perempuan, yakni Ummu Kulsum. Sayyidah Zainab melaksanakan wasiat itu dengan baik. Makanya ia disebut sebagai Ummul Hasan dan Ummu Hashim. Zainab adalah seorang putri yang lembut dan penuh perhatian seperti sang ibu, alimah dan gagah berani seperti sang ayah.
Sayyidah Zainab terkenal dengan kepribadiannya yang hebat. Ia dijuluki Al-Aqilah atau Aqil Bani Hashim, seperti paling dalam kaumnya. Ia juga masyhur dengan kedermawanan, bahkan dijuluki Ummul Awajiz wal Masakin, ibu kaum lemah miskin, tak lain karena kepeduliannya terhadap golongan yang lemah. Ketika takdir Allah wa ta'ala datang, yakni pada masanya Imam Ali karramallahu wajhah memilihkan suami yang paling pas untuk sang putri, yakni Sayyidah Zainab. Pilihan itu jatuh kepada Abdullah bin Ja'far, seorang laki-laki yang mulia dan dermawan, bahkan disebut sebagai Qutbus Sakha, sosok yang mencapai puncak kedermawanan. Pernikahan Sayyidah Zainab dan mendapatkan anugerah 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 1 Sayyid Ali, 2 Muhammad, ketiga Aun, keempat Sayyid Abbas, 5 Sayyidah Ummu, keenam Sayyidah Abdillah. Konon Sayyidah Zainab ini di rumahnya selalu menutup aurat, bahkan jarang kali ia terlihat kecuali dari belakang tirai. Usai tragedi yang mengenaskan di Karbala, anak ia menjadi saksi hidup saudaranya. Sayyidina Zainab pun pergi bersama keluarga dan ponakannya. Tiba Mesir, Sayyidah Zainab disambut meriah dan Sya'ban tahun 61 Hijriah. Sayyidah Zainab dan rombongan itu disambut Mesir yang bernama Maslamah bin Makhlad Ansari bersama seluruh umat Islam dari penjuru Mesir. Sesampainya di kota Stot, Zainab diberi agung. Wali Mesir membawa itu di rumahnya. Zainab menempati rumah wali kota Mesir dan tidak pernah meninggalkan tempat sampai datang wafatnya pada bulan Rajab tahun 62 Hijriah, dan akhirnya ia dimakamkan di tempat wafatnya tersebut. Setiap Selasa akhir bulan Rajab diperingati sebagai peringatan tahunan di kota Kairo yang dikenal dengan Maulid Sayyidah Zainab. Ia sangat dicintai oleh orang Mesir, dan bagi orang Mesir ia adalah ibunya warga Mesir atau Ummul Misriyin. Sayyidah Zainab punya karomah yang banyak, punya keistimewaan yang luar biasa, dan itu karena kepribadiannya yang memang luar biasa, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak ada meragukan, dan kepeduliannya kepada sesama yang tak pernah pilih kasih. Ia sosok istimewa. Ia penerus perjuangan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ia betul-betul melaksanakan wasiat dari sang ibu, yakni menjaga saudara-saudaranya, kedua kakaknya yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain,
yang keduanya wafat dalam tragedi yang mengenaskan. Sayyidina Hasan wafat diracun oleh istrinya sendiri yang bersekongkol dengan penguasa saat itu. Sedangkan Sayyidina Husain wafat dipenggal kepalanya dalam tragedi Karbala oleh tentara-tentara dari Yazid bin Muawiyah. Sayyidah Zainab menyaksi itu semua, dan ia terus dan terbar bergerak berjuang sebaik mungkin melanjutkan risalah Islam yang diwariskan kakeknya. Walaupun hidup getir, sedih, dan begitu menyayat hati yang ia alami, tapi ia tetap tegar, berani berjuang tanpa mengenal lelah untuk menegakkan kalimat Allah, li'i'la'i kalimatillah. Itulah sosok Sayyidah Zainab, cucu Rasulullah SAW, yang punya banyak keistimewaan dan menjadi teladan umat sepanjang zaman. Semoga ini memberi manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.